Halo teman-teman pejuang P3K ASN 2024. Kesempatan kali ini kita latihan soal manajerial P3K yuk dengan submateri. Dengan submateri mengelola perubahan. Soal ini disiapkan untuk P3K guru nakes dan tenaga teknis. Didasarkan pada kisi-kisi terbaru Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024. Yuk, perlu kita ingat kembali bahwa di manajerial P3K sesuai Kemenpan RB tadi ada 8 kisi-kisi teman-teman. 1. Integritas, 2. Kerjasama, 3. Komunikasi, 4. Orientasi pada hasil, 5. Pelayanan publik, 6. Pengembangan diri dan orang lain, 7. Mengelola perubahan, 8. Pengambilan keputusan. Kali ini video sekarang ini hanya fokus pada poin ketujuh yaitu mengelola perubahan. Kalau ingin video tentang submateri lainnya boleh subscribe dan lihat-lihat di channel saya tentang video dari kisi-kisi yang berbeda. Mengelola perubahan nomor 1. Dalam proyek yang sedang saya kelola, klien tiba-tiba mengubah spesifikasi utama yang hampir selesai dikerjakan. Apa langkah pertama yang paling efektif? A. Melakukan analisis dampak perubahan spesifikasi terhadap proyek. B. Meminta klien untuk mempertahankan spesifikasi awal. C. Menyelesaikan proyek sesuai rencana awal tanpa perubahan. D. Menunda proyek sambil menunggu instruksi lebih lanjut. Yuk teman-teman, ini berkaitan dengan mengelola perubahan. Ya teman-teman sudah punya jawabannya? Kita lihat jawaban terbaik 4 poin atau skor 4 ada di opsi A, melakukan analisis dampak perubahan spesifikasi terhadap proyek. Kita lihat masalahnya apa sebenarnya di soal ini. Dalam proyek yang sedang saya kelola, klien tiba-tiba mengubah spesifikasi utama yang hampir selesai dikerjakan. Nah, ini sering terjadi teman-teman ya. Klien itu main ubah ini, ubah itu semau dia. Padahal harusnya ketika di awal sudah ada kesepakatan, harusnya komitmen dengan spesifikasi yang sudah dibuat, dengan rancangan yang sudah dibuat. Karena ketika ada perubahan biasanya akan mengubah rancangan ya, akan ada yang berubah gitu. Jadi ini menghadapi klien yang mengubah spesifikasi. Satu sisi, kalau kita mau komitmen, bisa saja kita menolak ya. Tetapi bagaimanapun klien adalah konsumen yang harus diberikan kenyamanan. Mau nggak mau kita berikan pelayanan yang baik dengan mencari win-win solution ya. Pertanyaannya apa langkah pertama yang paling efektif? Wah sayang banget padahal proyeknya hampir selesai dikerjakan ya. Mau tiba-tiba mau diubah nih spesifikasinya. Jawaban terbaik melakukan analisa dampak perubahan spesifikasi terhadap proyek. Jangan sampai dampaknya ini tidak diketahui oleh klien. Nah, klien itu kan memang bukan orang teknis, bukan orang lapangan. Mereka tidak tahu kalau perubahan A dampaknya terhadap apa, gitu ya. Maka perlu kita sampaikan itu analisa kita terhadap klien bahwa perubahan ini akan berdampak pada apa. Kita lihat pembahasannya. Jawaban tepat adalah A. Analisa dampak adalah langkah awal yang penting untuk memahami konsekuensi perubahan terhadap waktu. Nah, bisa jadi nanti waktu pengerjaannya jadi lebih lama. Bisa jadi biayanya juga akan terjadi upgrade ya. Peningkatan biaya. Nah, bocor nih anggarannya jadi gede ya. Atau kualitasnya menjadi menurun. Nah, ini perlu diperhatikan, perlu kita analisa sebagai tim proyek dan sampaikan kepada klien. Ya, jangan-jangan klien nggak tahu masalah ini, dampaknya apa terhadap perubahan itu, gitu ya. Analisa dulu, kan pertanyaan tadi apa langkah pertama yang efektif, gitu ya. Maka analisa dulu dampak perubahan. Boleh-boleh saja klien itu mengusulkan ini dan itu, tapi mereka harus tahu apa konsekuensinya. Karena proyek itu kan punya mereka. Kita hanya tender, kita hanya mengerjakan proyek, gitu ya teman-teman. Kemudian opsi B, 3 poin, meminta klien untuk mempertahankan spesifikasi awal. Ini sebenarnya bagus. Ini bentuk komitmen kita terhadap kesepakatan yang terjadi di awal antara kita dengan klien. Tetapi bagaimanapun klien adalah konsumen kita. Jadi harus cari jalan tengah supaya klien menerima kita ya, menerima masukan kita. Ya kita analisa dong bahwa perubahan ini apa dampaknya terhadap waktu, biaya dan kualitas proyeknya. Mereka harus tahu itu. Itu ya. Tapi masih lebih baik yang analisa dampak dulu nih, biar klien tahu apa dampak terhadap perubahan itu ya. Jika dirubah itu dampaknya apa gitu. C, 2 poin, menyelesaikan proyek sesuai rencana awal tanpa perubahan. Ini juga kurang pas kayaknya. Tadi ya bahwa klien itu
mau nggak mau kita harus layani teman-teman, karena mereka konsumen kita. Jangan sampai mereka hilang ketika proyek selesai, mereka hilang dari tangan kita ya, nggak mau kerjasama lagi, kan sayang. Dia menunda proyek sambil menunggu instruksi lebih lanjut. Ini mau nunggu instruksi siapa ini? Menunda proyeknya kurang jelas ya. Maka jawaban terbaik ada di A teman-teman. Nomor 2, dalam sebuah rapat penting saya mendapatkan informasi bahwa regulasi baru akan mempengaruhi operasional tim saya. Apa yang harus saya lakukan? A. Memulai perencanaan ulang operasional untuk menyesuaikan regulasi baru. B. Menunggu petunjuk resmi dari pimpinan sebelum bertindak karena bisa saja saya salah bertindak. C. Menyampaikan kepada tim untuk melanjutkan pekerjaan seperti biasa. D. Menunda implementasi regulasi hingga waktu yang lebih memungkinkan. Yuk, sudah punya jawaban? Kita lihat jawabannya. A. Memulai perencanaan ulang operasional untuk menyesuaikan regulasi baru. Ini 4 poin. Masalahnya apa? Dalam sebuah rapat penting, ini rapat ya, saya dapat info bahwa regulasi baru mempengaruhi operasional tim. Ada aturan baru yang berpengaruh terhadap operasional tim. Yang harus dilakukan apa? Ya rencanakan ulang. Regulasi itu sulit rasanya ditolak. Tapi kalau kita mau ngasih saran nggak masalah sih terhadap regulasi. Tapi kalau menolak, nah kan nggak bagus juga kita menolak regulasi gitu ya. Maka memulai perencanaan ulang operasional untuk menyesuaikan regulasi. Karena aturannya baru, maka pelaksanaan atau operasionalnya pasti baru. Nah, dibuatlah perencanaan dari awal tentang operasional tim. Gitu ya, teman-teman ya. Pembahasannya di bawah, jawaban yang tepat adalah A. Perencanaan ulang menunjukkan kemampuan proaktif dalam mengelola perubahan dengan cara yang terorganisir. Mau nggak mau perubahan itu pasti terjadi. Makanya kisi-kisi kita apa? Mengelola perubahan. Kita harus proaktif. Ya, kita harus punya inisiatif terhadap perubahan yang terjadi. Gitu. Salah satunya dengan mengorganisir perubahan. Nah, jawaban A adalah 4 poin, paling bagus. Kemudian jawaban C 3 poin, menyampaikan kepada tim untuk melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Menyampaikan kepada tim untuk melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Nah, ini tidak ada unsur penyesuaian. Padahal perubahan itu pasti terjadi dan kita harus menyesuaikan, adaptasi terhadap perubahan ya. Maka C tidak mampu mengelola perubahan. Kemudian B, menunggu petunjuk resmi dari pimpinan sebelum bertindak karena bisa saja saya salah bertindak. Ini tindakan yang kurang inisiatif, kurang proaktif ya. Padahal kita langsung saja melakukan penyesuaian terhadap operasional tim karena berubahnya regulasi gitu, teman-teman. Dia menunda implementasi regulasi, wah bahaya banget nih. Implementasi regulasi kita tunda gitu ya, nggak boleh. Padahal kita hanyalah pelaksana atau eksekutor. Jadi jangan menunda pelaksanaan regulasi nih, gitu ya. Maka jawaban A paling bagus. Lanjut ke nomor 3, di tengah pelaksanaan proyek, anggaran tiba-tiba dipangkas secara signifikan. Apa langkah terbaik untuk menyesuaikan kondisi ini? A. Mengkaji ulang prioritas proyek dan fokus pada bagian yang paling penting. B. Membatalkan proyek karena tidak cukup anggaran dan tidak bisa dipaksakan proyek yang kurang dana. C. Mengurangi kualitas pekerjaan untuk menyesuaikan dengan anggaran. D. Meminta semua anggota tim mencari pendanaan tambahan untuk menutup kekurangan dana. Ini semua opsi teman-teman ya, tetapi kita disuruh nyari opsi yang paling tepat sesuai dengan kemampuan mengelola perubahan kisi-kisi kita ya. Oke, jawaban terbaik ada di A. Mengkaji ulang prioritas proyek dan fokus pada bagian yang paling penting. Nah, ini kita lihat masalahnya, proyeknya sudah berjalan, bahkan sudah di tengah-tengah nih. Ya, anggaran tiba-tiba dipangkas secara signifikan. Signifikan itu berarti lebih dari 50% teman-teman yang dipangkas. Loh, bahaya banget nih, besar banget ini ya. Pasti ngaruhnya besar terhadap proyek. Langkah terbaik menyesuaikan kondisi ini apa? Dikaji ulang prioritasnya mana di dalam proyek ini. Itu ya. Kalau semuanya diselesaikan sudah pasti nggak bisa karena anggarannya tadi dipangkas. Maka kita butuh cari prioritas proyek yang mana yang paling penting dulu dikerjakan sesuai dengan anggaran yang sudah dipangkas. Gitu ya. Dan fokus pada bagian yang paling penting dulu. Pembahasannya di bawah, jawaban yang paling tepat adalah A. Mengkaji ulang prioritas, memastikan proyek tetap berjalan dengan hasil yang signifikan meski dalam keterbatasan anggaran. Ya, kalau ada hal yang penting dan yang kurang penting, maka yang penting dulu diselesaikan. Ya, kalau ada yang prioritas dan tidak prioritas, maka yang prioritas dulu dikerjakan. Gitu ya teman-teman. Inilah pentingnya mengkaji. Ya. Oke, baru kemudian 3 poin di D, meminta semua anggota tim mencari pendanaan tambahan untuk menutup kekurangan dana. Nah, ini tim proyek jadi tim mencari sponsor nih kayaknya ya. Kurang bagus juga nih. Jadi malah nggak fokus dengan proyeknya. Maka pencarian dana itu bukan bagian dari pelaksana proyek. Bukan, eksekutor proyek itu mah jalanin aja, dia nggak pusing-pusing nyari dana ya. Yang mencari dana itu ya owner proyeknya harusnya gitu ya, yang punya hajat proyeknya gitu ya.
Maka yang D sudah pasti salah. B. Membatalkan proyek karena tidak cukup anggaran dan tidak bisa dipaksakan proyek yang kurang dana. Membatalkan bagaimana? Sudah di tengah jalan kok proyeknya, gitu ya. Sulit rasanya untuk dibatalkan. C. Mengurangi kualitas pekerjaan. Wah, ini berbahaya teman-teman. Pengurangan kualitas ini akan berdampak banyak hal, gitu ya. Keamanankah, kenyamanankah, dan lain-lain. Ini berbahaya sekali. Pengurangan kualitas pekerjaan, gitu teman-teman. 4 poin ada di A. Soal berikutnya, seorang anggota tim tiba-tiba mengundurkan diri di tengah proyek penting. Bagaimana saya harus mengelola situasi ini? A. Segera mencari pengganti sambil mendistribusikan tugas kepada anggota lain. B. Menghentikan sementara proyek hingga pengganti ditemukan. C. Membagi tugasnya sepenuhnya kepada anggota tim lain tanpa evaluasi. D. Menyelesaikan tugas tersebut sendiri tanpa melibatkan tim. Jawaban terbaik ada di A. Segera mencari pengganti sambil mendistribusikan tugas kepada anggota lain. Masalahnya apa? Masalahnya kita lihat pertanyaannya, seorang anggota tim tiba-tiba mengundurkan diri di tengah proyek penting. Oh, proyeknya penting. Terus ada anggota tim mundur di tengah-tengah proyek gitu ya. Bagaimana mengelola situasi ini? Mengelola perubahan ya. Ya cari penggantinya lah. Ya sambil distribusikan tugas yang dia emban selama ini kepada anggota lain dulu. Sambil menunggu apa? Penggantinya datang gitu ya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mencari pengganti dan mendistribusikan tugas menunjukkan kemampuan adaptasi dalam menghadapi perubahan sumber daya. Ya, sumber daya itu bisa sumber daya berupa tenaga kerja, sumber daya berupa materi, dan sebagainya, teman-teman ya. Dalam hal ini sumber daya sebagai sumber daya manusianya maksudnya. Baru setelah A, C, 3 poinnya, membagi tugasnya sepenuhnya kepada anggota tim lain tanpa evaluasi. Membagi tugas itu kalau dalam kondisi darurat ya nggak masalah, tetapi tanpa evaluasi yang agak repot. Apalagi tidak dibarengi dengan mencari penggantinya. Kewalahan yang lainnya, bos. Yang D, menyelesaikan tugas tersebut sendiri tanpa melibatkan tim. Emang bisa gitu ya. B, menghentikan sementara proyek hingga pengganti ditemukan. Menghentikan sementara, satu orang mundur, proyek dihentikan. Waduh, ya teman-teman, maka opsi terbaik ada di A. Lanjut, soal nomor 5. Di tengah implementasi rencana strategis, data menunjukkan hasil yang jauh dari target. Apa langkah yang harus saya ambil? Ya, A. Melanjutkan strategi sesuai rencana awal sambil menunggu hasil kerja. A. Melanjutkan strategi sesuai rencana awal sambil menunggu hasil akhir. B. Mengabaikan data tersebut karena mungkin terjadi kesalahan analisis. C. Menghentikan implementasi rencana tanpa mencari solusi. D. Mengevaluasi strategi dan melakukan perubahan berdasarkan data terbaru. Yo teman-teman. Jawaban terbaik 4 poin ada di opsi yang D. Mengevaluasi strategi dan melakukan perubahan berdasarkan data terbaru. Kita lihat masalahnya apa? Masalahnya, di tengah implementasi rencana strategis, data menunjukkan hasil yang jauh dari target. Implementasi rencana strategis. Strategis itu penting banget biasanya ya teman-teman. Data menunjukkan hasil yang jauh dari target. Kasihan banget nih ya. Jauh dari target. Apa langkah yang harus saya ambil? Evaluasi strategi. Jangan-jangan strateginya yang kurang pas gitu ya. Dan melakukan perubahan berdasarkan data terbaru. Nah, ini pengelolaan terhadap perubahan teman-teman, bahwa kita mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Jangan strateginya kurang pas karena nggak mencapai target terus dipertahankan terus strateginya, kan kasihan ya, nggak bakal nyampe itu target. Maka evaluasi strateginya dan ubah, adaptasi dengan kondisi yang ada gitu. Data itu bisa menjadi rujukan untuk perubahan strategi. Pembahasannya, jawaban yang paling tepat adalah A. Evaluasi dan penyesuaian berdasarkan data menunjukkan fleksibilitas dalam mengelola perubahan situasi. Iya, semua berubah, setiap detik semua berubah. Tidak mungkin kita stuck di situ, diam di situ. Ya, maka butuh adanya adaptasi terhadap perubahan. Evaluasi strategi itu hal yang dilakukan. Mau dia sesuai target atau tidak sesuai target, strategi itu sebaiknya dievaluasi teman-teman ya. Evaluasi jangan dikira sebagai sesuatu yang mengerikan. Evaluasi itu sesuatu yang biasa di dalam tim. Ya, kalau teman-teman mengadakan acara, evaluasi di akhir itu hal yang biasa. Evaluasi di tengah acara pun hal yang biasa, apalagi di akhir gitu ya. Evaluasi itu sesuatu yang dilakukan agar terdapat perbaikan, agar masalah-masalah yang sudah terjadi bisa teratasi dengan baik gitu ya, mengantisipasi masalah lain ke depannya. Ini bagian penting dari evaluasi. Baru A. Melanjutkan strategi sesuai rencana awal sambil menunggu hasil akhir. Strategi rencana awal sudah jelas tidak sesuai target, nggak nyampe ini target, terus mau dilanjutkan. What's wrong with me? Ya, 2 poin ada di C. Menghentikan implementasi rencana tanpa mencari solusi.
implementasi rencana tanpa mencari solusi. Nggak mau nyari solusi ya. Malas banget ini. B. Mengabaikan data tersebut karena mungkin terjadi kesalahan analisis. Data kok diabaikan, bukan dievaluasi datanya ya teman-teman. Ini fatal sekali. Oke, jawaban terbaik ada di D. Evaluasi strategi. Strategi itu bukan barang yang kaku. Tidak harus strategi awal. Ya kayak Sintayong main bola jadi pelatih tuh. Ketika strateginya 20 menit pertama nggak efektif, dia bisa ganti strategi. Jangan pakai strategi terus sampai 80 menit, 90 menit sudah mau habis waktunya baru ganti strategi. Ya kalah lah kita punya tim. Ya teman-teman, maka evaluasi strategi itu penting sekali. Ya, berkala. Jangan nunggu hancur proyeknya. Jangan nunggu rencananya buyar. Langkah-langkah di dalam proyek itu buyar gara-gara tidak mau mengubah, gara-gara tidak mau beradaptasi, gara-gara tidak mau menyesuaikan diri terhadap kondisi yang ada. Itulah pentingnya adaptasi atau mengelola perubahan. Itu kisi-kisi kita hari ini, mengelola perubahan untuk bidang manajerial. Masa lalu tidak bisa diubah, masa depan bisa diperjuangkan. Mengelola perubahan. Selamat berjuang teman-teman ASN P3K. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Berikutnya akan ada video-video dari jenis materi atau submateri yang berbeda. Sampai jumpa.